siapa yang menurutmu kiper paling layak yang the best di antara 8 kiper? Favorit saya Hendro Kartiko. Nah, kalau kemudian kita kejar lagi ya pada posisi kondisi Indonesia sekarang, seandainya dibuka katakanlah 30% gitu. Kendala apa lagi yang paling kita garis bawahi pakai Stabilo, terutama karakter supporter Itu tadi. dan penonton yang bergerombol kan nggak mungkin dia jarak-jarak gitu, kok nggak kenceng kan dia akan kita itu nggak mungkin, wah yuk gimana gitu, pasti dia itu. Gimana pengalaman Anda melihat supporter kita, karakternya dari Papua sampai Aceh semua sama, mana mungkin nonton di sini, kau di sana ya, kau di sana gitu, karakter apalagi kau udah teriak. Nggak usah supporter sejati lah tulang, kita lah supporter yang ecek-ecek gitu. Kalau kita nonton timnas harus jauh-jauhan gitu. Iya. Nonton gitu. Ya mungkin itu salah satu yang harus kita biasakan ya dengan situasi yang ada sekarang, mau nggak mau kan. Oke. Ya tapi balik lagi, sosialisasi yang sangat penting karena susah sekali pada saat ya misalnya saya ngambil contoh ini aja deh tuan, ambil contoh sholat Jumat lah. Sholat Jumat kan udah, rumah ibadah kan udah mulai dibuka nih. Saya tadi juga barusan sholat Jumat gitu. Kebetulan dekat rumah itu di dalam komplek udah ada SOP-nya. Jadi memang 1 meter tuh dijalanin tuh, safnya berjarak itu udah dijalanin semua gitu. Nah tapi ada juga di beberapa masjid yang lain, begitu belum mulai dia duduk di yang nggak ada X-nya gitu, 1 meter. Tapi begitu mau sholat, safnya rapat lagi. Sulit untuk menghindari itu ya, kebiasaan itu. Nah, balik lagi ke sepak bola. Nah, bisa nggak nih kita misalnya teman-teman supporter gitu, oke di 30% kamu harus duduk di sini, nggak boleh pindah sama sekali gitu. Nah, saya ingin buat perbandingan. Tidak boleh pergi nih. Saya contoh, sebagai anggota dewan, saya punya tugas konstitusional untuk ke dapil saya. Ya. Lalu syaratnya saya harus ada izin, ada rapid untuk beli tiket. Nah, kalau kita beli tiket pesawat, kita harus bawa ini rapid testnya, bawa izinnya gitu. Jadi kalau penonton sepak bola supporter tadi, dia mau beli tiket nih. Nah, berarti wajib rapid test dulu, melampirkan sertifikat kesehatannya, harus begitu. Ya, mau nggak mau untuk menghindari kita mau menikmati sepak bola di new normal sekarang itu ya harus begitu. Ya contoh yang di Changi Airport kan sekarang kalau misalnya beli tiket pesawat, yang setahu saya, yang saya lihat di sosial media maksudnya, itu kan beli tiket pesawat lo dapat semua sampai se-hazmatnya lo mesti pakai gitu. Apakah pertanyaannya mesti sampai ke situ sepak bola? Kalau menurut saya iya, karena kesehatan lebih penting. Iya, kesehatan lebih penting. Jadi bisa saja kita nonton itu pakai kayak baju hazmat itu semua gitu. Menarik juga ini ya. Bisa juga. Hazmat merah untuk Persija, hazmat hijau buat Persebaya, lucu juga sebenarnya. Tapi kalau kayak di Eropa kemarin, di Jerman awal-awal itu kan tanpa penonton. Pakai Zoom dia. Pakai layar-layar gitu. Apakah lebih bagus kita pilih tanpa penonton? Ya pasti situasinya akan lebih aman lah bagi siapapun gitu, bagi kompetisinya itu sendiri. Tapi permasalahannya yang ecek-ecek itu feel-nya nggak dapat. Tapi yang sebenarnya lebih serius pendapatan ke klubnya. Pendapatan ke klubnya mau itu aja udah tinggal 30% dari harusnya 100% ya. Itu aja udah 30%. Dengan 30% itu apakah klub menaikkan harga? Harusnya kan naik kan, karena kapasitasnya cuma segitu gitu. Nah, pemasukan apalagi kalau tanpa penonton, nggak ada pemasukan. Nah, itu seperti apa di klubnya? Belum lagi feel-nya ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Menpora, boleh 30% tadi, itu memang perlu kajian juga yang sangat serius untuk LIB ya, atau paling nggak PSSI. Tapi memang disitulah kita dibutuhkan kearifan kita, kejernihan kita, mendahulukan kesehatan lebih penting. Tapi juga sepak bola tidak boleh mati. Di sinilah seninya, tantangannya untuk kita ya kan. Di sini dia ketantangannya. Mungkin sejak ada sepak bola ini, baru kali ini ada tantangan yang luar biasa nih. Jadi menurut Anda, apakah pihak klub-klub kita setuju jika liga segera dilanjutkan dengan tadi kondisi yang sudah kita paparkan itu, beratnya itu baik dari sisi klubnya maupun dari sisi SOP untuk new normal pada protokol penanganan virus corona ini?
Kamu setuju gak itu? Kalau saya setuju, balik lagi setuju, dan balik lagi seperti yang kita udah diskusiin, ya semua harus di satu on the same page gitu, tuh. On the same page itu dalam artian ya kita harus jalan dengan segala macam, dengan beratnya cobaan COVID-19 ini, mulai dari prosedur, mulai dengan revenue yang berkurang, mulai dengan budget yang mungkin tipis dan segala macam. Tapi anyhow, ya kita coba nih jalanin gimana caranya. Kan sebenarnya macam-macam nih bisa dijalanin, yang saya dengar juga di LIB, di PSSI kan mau ngejalanin dengan zona yang lebih diperkecil, di Jawa doang dan segala macam lah. Banyak lah opsi-opsi yang mereka mungkin bisa lakukan gitu. Tapi balik lagi yang nggak boleh, menurut saya yang nggak boleh ditawar-tawar itu ya prosedur COVID-19-nya. Saya setuju itu. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, mau yang gila bola, setengah gila banget, apapun itu, nanti apapun pilihan PSSI atau negara, nomor urut 1 yang paling utama tentulah penanganan virus corona itu. Karena sekali kita kena, udah nggak ada nilainya lagi. Kita tidak ingin sepak bola menjadi klaster baru. Untuk klaster sepak bola jangan sampai ada. Nah, ketika situasi seperti ini, maka kalau kita lihat kebijakan di teman-teman di PSSI, hari ini Liga 1-nya berjalan tanpa degradasi. Macam mana main bola nggak ada gol kan? Padahal sepak bola itu harus ada golnya. Dan kalau kita baca the 10 golden rule-nya itu bermain untuk menang gitu kan? Artinya kan nggak harus ada juara gitu. Kali ini kita melawan itu. Dan sekian abad sepak bola, kita pilih main bola tanpa sepak bola santai. Ini seperti apa tanggapan Anda? Kalau kita turun naik ke Liga 2, berjalan tanpa degradasi, tapi ada promosi ke Liga 1. Kencang juga berarti Liga 2-nya. Liga 2 berarti kencang main. Berarti kencang di situ kan? Agak-agak benar dia di situ. Liga 3 belum jelas. Apa komentar? Ya, setuju kata Tulang tadi ya, sepak bola tuh harus ada gregetnya lah. Ya gregetnya itu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang naik, ada yang turun kan gitu kan. Kalau kita jadi supporter kan enak ngenyek teman kita gitu. Klub lo degradasi. Itu kenikmatan tersendiri itu ya kan. Klub gua promosi ini kan. Iya. Salah satunya lah. Tapi balik lagi ke persoalan itu, menurut saya harus balik ke basicnya Tulang. Basicnya itu kan sebenarnya seingat saya nih, zaman dulu tuh kan kompetisi itu kan ada di statuta. Oke. Kompetisi itu ada di statuta turunannya dan segala macam. Nah itu kalau misalnya memang sudah sesuai dengan itu dan ini bisa dilakukan tidak melanggar statuta, ya jalanin aja gitu. Tapi balik lagi sih, memang esensinya agak kurang. Apalagi yang di atas ada, yang di bawah ada yang promosi ke atas gitu. Kalau misalnya dua-duanya nggak ada dan dibikin seperti, mungkin yang paling baik sih menurut saya sih turnamen gitu. Turnamen udah paling baik menurut saya gitu. Karena ya emang situasinya nggak memungkinkan gitu. Dan kalau misalnya dibikin kompetisi, apalagi full kompetisi, apalagi tadilah tidak dikonsentrasikan di satu tempat, cost-nya sebegitu besar, klub dan pengelola bisa nggak menanggung itu gitu, dengan budget yang ada sekarang. Ini penting memang, saya kira dari Bung Aswan, kalau prinsip dasar sepak bola itu sejak dulu kala tentu adalah melahirkan sesuatu yang juara, lalu meninggalkan ada yang kalah, dan disitulah seninya. Itu pula lah yang kemudian kita menikmati sepak bola itu. Begitu itu tidak ada, kompetisi sesungguhnya tidak ada. Jalan keluarnya turnamen itu memungkinkan sepak bola nggak mati, turnamen itu jalan, mungkin jadi pilihan yang baik. Nah, ini mungkin PSSI, mungkin masukan ini bisa dipertimbangkan dengan tetap SOP-nya COVID-19 tadi ya. Nggak boleh ditawar. Itu nggak boleh ditawar, kalau itu no tolerance itu. Tapi mana lebih bagus, kompetisi atau turnamen? Nah, itu juga menjadi pilihan dalam suasana seperti ini. Nah, ini hari ini Bung Aksanul Kossasi, sahabat saya, dari tribunjatim.com, terbaru ini per hari ini, sepak bola saat wabah virus corona. Apa katanya? Presiden klub Madura United, Bung Aksanul Kossasi, mempertanyakan wacana bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 2020 dan Liga 2 2020 tanpa degradasi
sementara Liga 2 akan ada 2 tim promosi. Pasalnya, pria yang akrab disapa Akiu itu sampaikan jika demikian, maka jumlah klub Liga 1 musim depan yang semula 18 akan bertambah menjadi 2 klub. Ubahan jumlah klub itu akan mengubah sistem. Apa sudah lapor AFC? Ubahan jumlah klub peserta kompetisi diatur oleh statuta karena terkait hak suara. Ini Bung Aksanul ini hafal betul nih statuta nih, samalah kita ini. Dan saya kira benar ya. Jumlah peserta setiap kasta liga, kata Akiu, baru bisa ada ubahan setelah ada ubahan statuta. Nah nih, jadi yang nganggap statuta nggak ada urusan sepak bola nih sekarang ketahuan nih. Ada korelasi bahkan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Tentu harus lewat Kongres PSSI. Mau nabrak statuta, ujar pria asal Sumeneb, Madura itu. Ngeri kalin, Bung Azwan. Kita mau main bola harus ubah statuta dulu. Ya, memang harus gitu kan? Book of footballnya itu. Begitu ya. Dikatakan Akiu biar dapat ide utuhnya ya. Jika ingin tetap menerapkan wacana yang ada saat ini, berkaca dari kompetisi Jepang, J-League, yang juga tak memberlakukan degradasi musim ini, musim selanjutnya diberlakukan degradasi double. Musim sebelumnya dari 18 klub peserta Liga 1, 3 tim setiap tahunnya harus terdegradasi, digantikan 3 tim promosi dari Liga 2. Jadi ada 5 klub Liga 1 yang akan degradasi musim depan. Apakah klub setuju? Yakin akan dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan, apa sanksinya? Ubahan ini juga disampaikan Akiu akan mengubah sistem yang ada sebelumnya. Kalau ada promosi, harus ada degradasi. Itulah hakikat kompetisi. Setuju, tadi udah aku sampaikan kan? Akiu juga mempertanyakan tentang kompetisi Liga 3 yang tak terdengar kabarnya sama sekali. Padahal Akiu menilai mereka juga bagian dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang memiliki hak yang sama. Ada 800 klub Liga 3 yang menanti promosi ke Liga 2 dan mereka juga anggota PSSI, punya hak yang sama katanya. Komentar Bung Azwan Karim. Wah, ini urusanmu ini. Ya tadi kan yang terakhir tuh PSSI ingin pertandingan mengisi waktu yang ada hingga akhir musim ini. Sebenarnya sih nggak hanya mengisi waktu ya, sebenarnya kan ini kan hajat hidup orang yang tidak sedikit gitu sepak bola ini. Main, pelatih, wasit, pengurus sendiri, keluarganya di liga, keluarganya dan seterusnya, orang makan, minum dan segala macam. Nah sebenarnya ya tadi kan kita setuju lah sepak bola nggak boleh mati kan tuh kan. Nah tinggal formatnya aja sebenarnya nih, formatnya yang tidak melanggar aturan-aturan yang memang sudah baku di PSSI gitu. Nah aturan apa itu ya itu tadi yang namanya statuta gitu. Kalau kita kan dulu jalannya memang tulang lah yang melahirkan standar FIFA statute itu kan dari waktu tulang ada di situ kan. Nah itu kan memang udah dilahirkan dan sekarang berkembang hingga sekarang. Itu memang way of life-nya pengurus PSSI seharusnya dan turunannya gitu dan members-membersnya gitu. Jadi kalau ya mengutip apa kata Bung Akiu tadi ya memang benar gitu. Jadi kalau misalnya memang mau merubah aturan kompetisi atau format kompetisi yang ada di statuta yang sebelumnya, yaitu cuma satu tempatnya, yaitu kongres gitu. Jadi sebelum ada kompetisi kalau memang mau berubah format, berkongres dulu gitu kan. Yaitu apakah feasible? Nah itu kan yang harus bukan kita lah ya, maksudnya teman-teman di PSSI dan teman-teman di LIB dan klub dan anggota harus berpikir sama-sama gitu. Jadi pening juga rupanya. Ih, pening ini. Pening kali kalau orang Medan bilang pening, aku pening. Gitu kalau bilang Bang Ruth Sitompul. Tidak mudah ya, sulit sekali situasi ini. Tapi disitulah kita diminta kejernihan kita berpikir. Ya. Tetap rule-nya, bagaimana jalan keluarnya. Tidak mudah karena ini baru pertama kali terjadi di muka bumi. Bukan hanya di Indonesia, di muka bumi sepak bola di tengah pandemi COVID-19 itu. Ya, kalau nggak ada kuisnya nggak menarik. Apa dia kuis nonang-nonangnya? Ayo kita lihat. Jadi Bung Azwan akan kita minta untuk memilih satu kiper terbaik dari 8 kiper ini. Juga netizen di rumah, Anda juga cari, nanti saya juga akan cari. Ada Roni Pasla. Ada Roni Pasla. Ponirin Meka. Wih, PSMS Medan ini dulu. Ini Roni Pasla juga dari kampungku ini di Asan sana. Edi Harto, Hendro Kartiko, Jendri Pitoy, Markus Horizon, Medan lagi. Kurnia Meiga, baru
Andri Tani. Bung Azwan Karim, siapa yang menurutmu kiper paling layak yang the best di antara 8 kiper? Favorit saya Hendro Kartiko. Kartiko ya. Hendro Kartiko. Oke, Hendro Kartiko. Kalau aku Ponirin Meka. Kalau back kiri ada 8 nama yang kita munculkan. Ini back yang sepanjang masa ini. Aji Santoso. Wah, siapa nggak kenal ini sekarang jadi coach ya. Johannes Auri, ada lagunya. Johannes Auri dan kawan-kawan. Itu dia. Errol FX Iba, Muhammad Nasuha, masih agak muda ini. Mahyadi Panggabean, anak Medan. MS. Isnan Ali, Ortizan Salosa, baru Ruben Sanadi. Bung Azwan, pilih mana nih? Nanti netizen pilih juga bek kiri siapa itu. Oke. Kalau saya Ruben Sanadi. Kenapa Ruben Sanadi? Ruben sekarang di Bayangkara kalau saya. Wah. Bayangkara nggak sih? Bukan ya? Ya pokoknya Ruben. Oh Ruben, pokoknya ada Ruben ya. Salah satu pemain yang cukup pinter. Oke. Kalau aku mana lah pula pindah ke Len Hati. Si Panggabean lah ya kan. Wah ya di Panggabean laku. Cocok. Sekarang back tengah. Ini pilihnya 2 karena back tengah ya. Oke, back tengah ini ada 2. Waduh, Anwar Ujang paling senior ini, Robi Darwis Persib Bandung, tapi dia merasakan betapa sakitnya kalah sama PSMS. Waktu itu 2 kali dia. Bejo Sugiantoro, Marjuki Nyakmat, ini aku suka ini. Yeyen Tumena, Aples Gideon, Maman Abdurrahman, dan Haris Yulianto. Bung Azwan pilih apa? Denisian juga pilih ya. 2, ini 2. Ya. Oke. Senior Nyakmat, Pak Marzuki Nyakmat, sama satu lagi Konco, Yeyen Tumena. Weh, ini Konco. Ya, Konco kita ini. Dimarahin kalau ngomong. Ya. Kali ini aku sama Azwan sama ini. Karena dua-duanya kawan aku ini. Marjuki Nyakmat sama Yeyen Tumena. Lanjut. Back kanan, ini 1 ya. Ini senior nih. Ramlan Yatim, ini dari Sulawesi Selatan ya, Makassar. Simpson Rumah Pasal. Ini rumah yang paling banyak pasalnya. Rumah Pasal ya kan. Sultan Harhara, Kedan. Ya, Agung Setiabudi. Ismet Sofian, masih main nih Persija. Ricardo Salampesi, Julkipli Syukur, sama Muhammad Ridwan. Bung Azwan pilih mana? Netizen pilih 1 ya. Ricardo Salampesi. Persipura ya. Saya setengah Persipura mania juga soalnya. Oke, itu setengahnya ya. Kan kita pernah joget-joget di Iya, aku di sana pernah joget-joget sampai makan itu apa namanya? Pinang, sampai pening kepalaku jatuh jadinya. Pening kepala. Kalau aku karena ini kawan aku, Sultan Harhara. Oke, Bang Sultan, kawanku itu. Nah, netizen kau pilih mana? 1. Oke, lanjut. Gelandang pengangkut air. Wih, orang PDAM nih. Gelandang pengangkut air artinya yang paling kuat lah ini. Kemana aja nih? Kalau di AC Milan ini Gattuso ini, ya kan? Wah, tabrak kan, terus gitu. Ini ada, Anda pilih 1 dari 8. Rashid Dahlan, Nobon Kayamudin di PSMS Medan ini, Bambang Sukowiono, Rai Bauer, ini Persebaya nih ya, orang Bali tapi Surabaya nih. Eli Idris, Ambon, ya kan? Ruli Nere, Bima Sakti, dan Haryono, pengangkut air ini. Legend semua sih. Legend ini. Bima Sakti. Kalau aku tak mungkin lah aku pindah ke Len Hati. Nobon men. Itu jangankan air bah pun nyangkutnya itu. Ngeri kali itu dulu nih. Bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat. Kayak si air dia. Rak ini. Tapi kalau main bola sekarang nggak mungkin dia menang karena kena sedikit kartu kuning terus ini pasti. Lanjut. Nah, gelandang playmaker. Wah, ini dia. Roni Patinasarani, Ipong Silalahi, Fahri Husaini, Edward Ipak Dalam, ini legenda semua nih. Ansari Lubis, Uston Nawawi, Firman Utina, Evan Dimas. Firman Utina yang pernah nendang dari tengah itu ya, cus gol. Aku ingat kau dulu. Tapi netizen kau pilih 1, Bung Azwan pilih mana legenda-legenda ini semua? Bang Roni Patinasarani. Kalau aku sama kali lagi, Bang Roni ini perfecto bin paripurna. Aku pernah ingat dia main bola, pakai kakinya gitu, ting di belakang dia back, bolanya sampai ke gawang. Tuh. Nah, ditangkap. Zaman itu waktu itu nggak dihukum itu kalau bola dikasih ke kiper waktu itu. Winger kanan, buset. Ini dia menggiring bola di atas garis hampir out. Inilah dia winger kanan ini. Sayap kanan,
Iswadi Idris, Kas Hartadi, Waskito, Julkarnain Lubis, Irfan Bahdim, Eli Aiboy. Pengasuhan Bang Iswadi Idris. Bang Is ya. Aku sekali ini si Lubis laku. Julkarnain Lubis, Bang Zul. Ini dulu kalau main bola kepalanya kribu. Kita tahu ini kalau main itu goyang-goyangnya itu terus begitu. Goceknya Bang Zul ini minta ampun. Luar biasa. Lanjut. Wing kiri. Wah, spesialis kiri nih. Nah, Abdul Qadir, Hanafing, T.A. Musafri, Octavianus Maniani. Oh, ini sempat meledak ini awal-awal ini ya. Sadil Ramdhani, Andik Firmansah. Kita pilih mana nih wing kirinya? Kalau tadi legend-legend, sekarang kita pilih yang muda lah, yang sekarang Sadil Ramdhani. Ini lagi ngetop ya? Ya, timnas. Masuk timnas ya? Kalau aku, karena biasanya tetap di kepala aku pernah lihat bagaimana cara larinya nih Octavianus Maniani. The Indonesians are on the trot. It's Octo. Octo gets in, and that is goal number 6. Octo. Gonceng ini nggak ada yang bisa kejar ini. Sudahlah, kau aja lah Octavianus Maniani. Aku pilih kau tetap berlari di atas garis. So, striker. Ini dia. Mati lah. Hah? Pilih dua nih ya, striker ini. Striker terbaik di abad, di zamannya ini ya. Anda netizen pilih dua dari yang 8 ini. Ada Ramang, siapa tak kenal ini, pokoknya Sulawesi Selatan ini. Sucipto Suntoro, Ricky Yakobi, kemudian Ferry Sandria, Kurniawan Dwi Julianto, ini alumni dari Italia waktu itu. Rocky Putirai, Bambang Pamungkas, dan Boas Salosa. Ini harus pilih dua nih, harus ditandemkan ini. Ya, yang senior sama yang agak muda ya. Ya, betul. Sucipto Suntoro sama Boas Salosa. Wih, kalau aku Ricky Yakob dan Rocky Putirai, berkelahi aja kalian situ. Ini tukang bertarung kalian, tumbuk, sikat, rap. Nah, ini aja yang dua ini. Hancur kita. Seorang sepatunya yang berbunga-bunga warna-warni. Kalau Rocky Putirai, rambutnya pun warna-warni. Kalau Ricky Yakob, nah gayanya itu sejak main usia 18-19 itu yang waktu itu PSMS lawan PSA Ambon, seingat saya dulu. Wah, ini dia bintang kan dulu waktu Ricky Yakob menjadi idola anak Medan ini. Wah, gitu. Jadi dua, netizen juga pilih itu dua. Nah, udah lengkap nih. 11 kan pilihannya Bung Aswan dan 11 pilihan saya. Mungkin juga netizen pilihan Anda yang mana ini yang menurut Anda paling top. Gitu kan? Sip. Nah, siapapun nanti yang kau pilih, artinya rindumu tentang sepak bola tak juga pernah usai. Nanti kita lanjut di nonang-nonang berikutnya. Teman-teman tetap sehat. Pakai masker. Ini. Cuci tangan. Oke. Jaga jarak. Hindari kerumunan. Tetaplah sehat. Main bola tidak boleh mati. Oke kawan. Horas bro.